pasir, matahari, dan angin. Mauritania memiliki itu semua dalam jumlah berlimpah. Negara di Afrika Barat Laut itu hampir 100% gurun pasir, tapi itu bisa jadi pembawa keberuntungan. Pemerintah di ibu kota Nouakchott menanamkan modal dalam energi terbarukan. Taman sel surya dan beberapa taman turbin angin sudah beroperasi di luar kota. Produksi listrik dalam setahun sekitar 115 gigawatt jam. Kami memproduksi setidaknya sebanyak itu walaupun produksi per bulannya berbeda-beda. Bulan yang paling menguntungkan adalah April dan Mei, di mana kami bisa memproduksi 13 gigawatt jam. Di bulan-bulan yang tidak menguntungkan, yang diproduksi hanya sekitar 5-6 gigawatt. Energinya ditransmisikan ke instalasi pembangkit listrik Arafat dan dari sana didistribusikan ke seluruh area di sekitar ibu kota. Permintaan akan energi semakin bertambah di Mauritania. Populasi di negara itu bertambah 3 kali lipat dalam 40 tahun terakhir dan dengan cepat mencapai 5 juta. Tren ini cenderung semakin cepat. 80% populasi tinggal di bagian selatan negara itu. Mereka yang mampu pindah ke kawasan perkotaan karena daerah pedesaan tidak punya prasarana primer seperti listrik. Potensi bagi energi terbarukan sebetulnya sangat besar di gurun. Menteri Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Marime Bekaye bertekad akan menggunakan sumber daya itu. Pada 2018, 38% energi yang ada berupa energi terbarukan. Kami bertekad meningkatkan jumlahnya menjadi 50% tahun 2030. Di Afrika Utara sudah ada negara perintis di bidang itu. Maroko yang berada di sebelah utara Mauritania sudah membangun instalasi pertama dari 5 pembangkit listrik tenaga surya skala besar yang sudah direncanakan. Dan lokasinya jauh di tengah gurun pasir. Di sini matahari biasanya bersinar 365 hari dalam setahun. Hasil produksi listrik sangat tinggi. Maroko juga ingin agar tahun 2030, 50% produksi energinya bersifat terbarukan. Sebuah riset pasar memperkirakan tahun 2030 pembangkit listrik tenaga surya di Afrika akan bisa memproduksi hingga 600 gigawatt jika ada investasi besar-besaran di sektor itu. Itu setara dengan produksi dari 400 pembangkit listrik tenaga nuklir. Jutaan orang di Afrika bisa mendapat pasokan energi bersih, tapi itu hanya bisa dicapai jika jaringannya juga dimodernisir. Le ministère de l'Énergie pilote également actuellement un important projet. Departemen Energi sekarang merencanakan proyek penting untuk mengembangkan hidrogen hijau. Presiden sudah mengumumkan hal itu saat KTT Iklim COP26. Dia juga menekankan perhatian harus diberikan pada sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim, karena bagi kami dan negara-negara Afrika lain, beradaptasi dengan perubahan iklim tetap jadi prioritas utama. Itu karena kami menderita akibat dampak perubahan iklim, berupa makin seringnya kekeringan, juga kadang banjir dan kebakaran. Demikian pula dengan banjir rob dari laut dan erosi daerah pantai. D'érosion côtière et les risques d'inondation de submersion marine. Matahari, angin, dan hidrogen. Di sini energi hijau jumlahnya lebih dari sekedar melimpah. Mauritania akan membangun pembangkit listrik tenaga surya skala besar dan bahkan mengekspor listrik.